Siap-siap ya. Silakan MC. Udah bisa dimulai nih, Pak? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala serta salawat dan salam untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati Badan Al-Islam dan Kemuhammadiyahan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bapak Dr. Zunaidi MSI. Yang kami hormati Dekan 3 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bapak Dr. Zainuddin SH.MH. Yang kami hormati Biro Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Yang kami hormati instruktur dan koinstruktur Kiam Angkatan ke-4. Hadirin dan para tamu undangan, selamat datang dalam acara penutupan kajian intensif Al-Islam dan Kemuhammadiyahan Angkatan ke-4 Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sebelum memulai acara ini, marilah kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala seraya melafazkan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, pembacaan ayat suci Al-Qur'an dan sari tilawah oleh Muhammad Hawari Del Piero dan Silvi Nurhaliza. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين
فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين والحمد لله رب العالمين. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dia Yusuf berkata, dia yang menggodaku dan merayu diriku. Seorang saksi dari keluarga perempuan itu memberikan kesaksian. Jika baju gamisnya koyak di bagian depan, maka perempuan itu benar. Dia Yusuf termasuk orang yang dusta. Dan jika baju gamisnya koyak di bagian belakang, maka perempuan itulah yang berdusta. Dan dia Yusuf termasuk orang yang benar. Maka ketika dia suami perempuan itu melihat baju gamisnya Yusuf koyak di bagian belakang, dia berkata, sesungguhnya ini adalah tipu dayamu benar-benar hebat. Wahai Yusuf, lupakanlah ini, dan istriku mohonlah ampunan atas dosamu, karena engkau termasuk orang yang bersalah. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Baiklah, selanjutnya menyanyikan lagu Sang Surya, Mars UMSU, dan Mars Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Sumatera Utara oleh paduan suara.
Muhammadiyah, Sumatera Utara, Indonesia, membuka cakrawala dunia, membangun peradaban bangsa. Kita cendekiawan muda, penerus perjuangan negara, untuk seluruh pengetahuan berguna untuk masa depan. Hidup kita, Al-Quran Sunnah jadi pedoman. Muhammadiyah gerakan tak mencerahkan semesta. Untuk terus berkarya, lahirkan sarjana berakhlak mulia. Cerdas percaya untuk Indonesia. Universitas Muhammadiyah, Sumatera Utara, Indonesia, membuka cakrawala dunia, membangun peradaban bangsa. Kita cendekiawan muda, penerus perjuangan negara, untuk ilmu pengetahuan berguna untuk masa depan, berguna untuk masa depan, berguna untuk masa depan. Gerak gerukanlah dan kibar lemparkan panji-panji. Ikon mahasiswa Muhammadiyah, sejarah umat telah menuntut bukti. Ingatlah, ingat, lihatlah diikrarkan. Kitalah cendekiawan berpribadi, susila cakap dakwah kepada Tuhan, pewaris tampuk pimpinan umat nanti mawati, siswa teladan putra harapan, menyambung hidup generasi umat Islam 1000 zaman, mendukung cita kita luhur, negeri indah, adil dan makmur. Penyampaian kesan dan pesan oleh peserta putra dan putri Kiam Angkatan keempat tahun ajaran 2021-2022. Perwakilan putra Lutfi Andika Sugiharto, perwakilan putri Khairun Nisa Azhar, dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan serta kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di Zoom penutupan Qiyam tahun 2021 kali ini. Tak lupa pula salawat beriring salam kita hadiahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW
yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju taman terang benderang seperti saat ini. Yang saya hormati seluruh tim BIM UMSU, Bapak dan Ibu instruktur pada Qiyam hari ini, dan seluruh abang dan kakak-kakak CO instruktur. Perkenalkan, nama saya Lutfi Andika Sugiarto, mewakili pesan dan kesan dari seluruh peserta Qiyam hari ini. Pertama-tama saya akan menyampaikan tentang kesan saya dalam mengikuti kegiatan Qiyam kali ini. Saya sangat senang sekaligus bangga kepada seluruh panitia, Bapak dan Ibu, instruktur dan ko-instruktur, serta teman-teman yang sangat antusias dalam berpartisipasi pada kegiatan Qiyam kali ini. Sebelumnya, saya juga pernah dengar dari kating-kating bahwasannya Qiyam itu susah katanya. Ribet, terus capek, pening lah pokoknya. Banyak juga hafalan katanya kan. Dengar cerita itu, saya ngerasa orang itu macam orang paling tersakiti. Tapi setelah saya jalani, ya saya rasa sih dia aja. Karena kegiatannya sama kayak kegiatan saya sehari-hari, kayak tahajud gitu kan. Ngaji, siram tanaman, berbakti pada orang tua. Pokoknya tuh the golden habits kali lah. Tapi saya salut sih dengan sistem Qiyam kali ini. Dari penyampaian materinya, bapak-bapak instruktur dan ibu-ibu instruktur yang sangat jelas dan mudah kami pahami materinya itu. Dan tugas yang diberikan kepada kami dapat melatih kedisiplinan kami dan tanggung jawab kami terhadap apa yang kalian berikan kepada kami. Dan untuk seluruh ko-instruktur yang telah membantu kami dalam membimbing kami untuk mengikuti kegiatan Qiyam kali ini, saya mewakilkan teman-teman ingin mengucapkan terima kasih atas perjuangan kakak-kakak dan abang-abang yang sudah membantu kami di kegiatan kali ini. Pesan saya, mudah-mudahan Ibu instruktur dan Bapak instruktur, serta CO instruktur dan seluruh panitia Qiyam, diberi Allah balasan yang berlipat ganda, diberi kesehatan, dan selalu dalam lindungannya. Mudah-mudahan di tahun kedepannya Qiyam ini bisa diadakan secara tatap muka dan lebih baik lagi. Amin ya robbal alamin. Dan itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Billahi taufiq wabillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Kelmisa Azhar. Saya dari Kloter 34, perwakilan pesan dan kesan Putri. Yang pertama, yang saya hormati Bapak BIM, Bapak Junaidi MSI, dan Dekan 3 Hukum Fahum, Dr. Zainuddin SHMH, dan Biro Kemahasiswaan dari alumni UMSU, dan instruktur dan ko-instruktur Qiyam Angkatan 4. Di sini saya ingin menyampaikan kesan saya, yaitu kesan saya mengikuti Qiyam selama 2 hari ini. Saya mendapat banyak ilmu, baik itu ilmu umum, ilmu agama, dan saya merasa bangga banyak kenal dosen yang luar biasa hebatnya, seperti Bapak Sarhan. Mohon izin Pak, penyampaian materinya gampang dimengerti, mudah dipahami, dan tugas-tugas yang diberikan dapat memacu kami semua menjadi lebih baik lagi. Dan untuk ko-instrukturnya juga seru, seperti Bang Malik dan Bang Rizky. Mohon izin Bang, mereka seru, merangkul kami semua, mengarahkan kami. Saya selaku pesan dan kesan dari Putri mengucapkan terima kasih kepada semua ko-instruktur dan instruktur yang telah membimbing kami di Qiyam ini sampai saat ini. Dan pesan saya untuk kajian intensif Al-Islam ke Muhammadiyah Universitas Muhammadiyah ini, semoga kajian intensif Al-Islam ke Muhammadiyah ini semakin lebih bagus dari tahun ini, dan semoga COVID-19 untuk tahun ini dan tahun depan semoga cepat hilang agar Qiyam tahun depan bisa offline. Sekian dari saya sudahi.
Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengumuman kelanjutan mentoring peserta Kiam UMSU angkatan keempat tahun ajaran 2021-2022 kepada Bapak Faisal Amri Al-Azhari MAG dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma, Allahumma infa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni wa zidni ilma. Alhamdulillahi ala kulli hal wa a'udzu billahi min hali ahlin nar. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, para pengikutnya yang terus setia untuk memperjuangkan risalah, dakwah dan sunnah-sunnah beliau. Yang saya hormati mewakili Universitas Bapak WD3, Bapak Zainuddin, Dr. Zainuddin SHMH, Fakultas Hukum. Lalu dari BIM ada Bapak Dr. Junaidi MSI, serta jajaran ada juga Bapak Said Ahmad Sarhan Lubis SHMH yang terus mendampingi bahkan mengawal Kiam, karena beliaulah yang bertanggung jawab penuh untuk pelaksanaan Kiam ini. Dari BIM serta dari BIMAWA seluruhnya yang saya hormati, baik operator dan panitia, terkhusus pada panitia BIM juga dan adik-adikku instruktur, serta juga yang tak terlupa para peserta Kiam angkatan keempat Fakultas Hukum ini. Alhamdulillah sudah kita laksanakan Kiam kita secara daring, walaupun daring, tapi insya Allah yang kita telah laksanakan selama 2 hari ini bisa membekas di hati kita dan bisa kita laksanakan semua kegiatan yang telah kita lakukan. Pertama, yang saya izin Bapak Zainuddin ingin menyampaikan beberapa data mahasiswa terkait Al-Quran. Ada yang berprestasi, ada juga yang belum bisa baca Al-Quran. Walaupun ada menyebut tidak bisa baca Al-Quran, ini lebih masih optimis untuk menyebutnya belum bisa baca Al-Quran. Artinya nanti dari kita di UMSU kan ada LPTQ, bahkan bimbing langsung nanti oleh Pak Junaidi ya, beserta jajaran beliau. Ada klinik Al-Quran. Nah, jadi itu nanti yang belum bisa baca Al-Quran, insya Allah kita akan bina terus sekaligus ya bekerja sama dengan BIM untuk kegiatan mentoring itu, insya Allah. Jadi data pertama yang berprestasi Pak ya, ada dari semua kloter 31 sampai 40, 10 kloter, memang satu Pak yang terdata. Barangkali memang kami yakin mungkin ada 1 atau 2 orang lagi yang belum terdata gitu ya. Tapi yang kemarin masuk itu baru 1 orang atas nama Rizky Hamdani, juara 1 MTQ Sarhil Quran tingkat kecamatan juga tingkat kabupaten Batubara. Nah,
Itu Pak ya, 1 untuk prestasi. Sedangkan untuk yang data belum bisa baca Al-Quran, kloter 31 itu ada 1 orang, kloter 32 ada 2 orang, kloter 33 ada 1 orang, kloter 34 ada 1 orang, kloter 35 ada 3 orang, kloter 36 ada 6 orang, kloter 37 ada 2 orang, kloter 38, 39, 40 ada 1 orang. Jadi semuanya total ada sekitar 19 orang. Nah, ini yang belum bisa Al-Quran total, Pak. Jadi ini PR kita bersama, baik dari nanti adik-adik konstruktur yang akan mendampingi di BIM, dan juga nanti akan kita usahakan, kita arahkan ke klinik Al-Quran. Supaya nanti tamat tidak ada lagi mahasiswa kita tidak bisa baca Al-Quran. Karena ini memang yang paling penting. Artinya ini kita sampaikan di awal supaya tergambar bahwa bagi adik-adik kita yang belum bisa baca Al-Quran ini tidak patah semangat, karena memang ini dah kewajiban kita. Apalagi hukum ya, fakultas hukum. Kita yang Islam, apalagi Muhammadiyah, ya hukum ini pastinya hukum tertinggi adalah Al-Quran, kan begitu. Jadi kita harus tahu baca Al-Quran, tahu isinya, dan kita laksanakan apalagi terkait hukum-hukum syariah dalam Al-Quran. Selanjutnya, Bapak, Ibu, instruktur, serta semua yang saya hormati, terkait yang saya laporkan tadi mengenai Al-Quran, nanti ini lebih nyambung ke kegiatan mentoring. Makanya setelah QIAM ini, kelulusan QIAM ini bukan setelah penutupan, lalu akan diumumkan 3 hari ke depan setelah direkap semua nilai, lalu di situ ditentukan lulus atau tidak lulusnya. Tapi adalah melanjutkan kegiatan mentoring. Setelah mentoring selesai, maka berhak mendapat sertifikat QIAM. Dari sertifikat QIAM itulah nanti adik-adik daftar kompri. Ujian komprehensif Al-Islam dan Kemuhammadiyahan sudah bisa di semester 5. Artinya mentoring inilah yang sebenarnya follow up atau bahkan yang lebih mendalam setelah kegiatan QIAM ini. QIAM ini awal, dan yang lebih dalam itu nanti di mentoring. Karena materi yang ada di QIAM akan lebih dipelajari lebih dalam di mentoring. Jadi mentoring ini maksudnya adalah follow up tadi yang akan kalian lakukan selama 1 semester ya. Selama 1 semester, paling lama ya 1 tahun lah. Tahun depan kalau bisa jangan sampai ada yang tidak selesai. Apa saja yang harus dilakukan untuk tuntas mentoring itu? Ada 4 materi wajib. Walaupun sebenarnya sudah kita susun ada 16 ya, 16 pertemuan sampai nanti dia ke KPSI, KSPI, apa? Lupa saya Pak Saran. Jadi yang 4 wajib SKPI, itu ya. SKPI Pak. SKPI. SKPI, surat keterangan pendamping jenazah yang terkait penyelenggaraan jenazah itu juga sebenarnya kita masukkan juga di materi mentoring, The Nine Golden juga diskusi ya kan. Tapi yang 4 inilah yang wajib, apalagi sekarang masih ke masa pandemi. Jadi mentoringnya boleh nanti daring juga boleh luring. Yang daring itu ya pakai Zoom atau video call dengan mata tertutup lah supaya jujur gitu. Kalau luring wajib di kampus ya, nggak boleh di tempat tongkrongan atau sambil ngopi ya, jangan. Tapi harus di kampus dengan protokol kesehatan. 4 materi ini pertama toharoh. Toharoh dibagi lagi jadi 3 yang wajib. Wudhu, tayamum, dan mandi junub, mandi janabah. Jadi 3 ini kalian kuasai. Tak pun pala harus dipraktekkan, sudah bisa kalian jelaskan, silahkan ya, dari urutannya dari awal sampai akhir kepada kakak koinstrukturnya. Jadi grup kloter itu nanti jadi langsung grup mentoring. Materi yang kedua itu sholat fardu ya, dari takbiratul ihram sampai salam itu wajib kalian hafal bacaannya. Kita sudah kita tentukan bacaan yang seragam ya. Allahumma ba'id, nanti lalu sujudnya, rukuknya subhanakallahumma rabbana bihamdika wa maghfir, dan seterusnya sampai salam. Artinya kita kemarin di QIAM sudah belajar tanawu' fil ibadah, ada ragam. Pak, kami hafalannya bacaan sholat yang lama yang biasa kami hafal, Allahu Akbar kabiro. Dan di Muhammadiyah sendiri pun sebenarnya diakui Allahu Akbar kabiro, tapi yang sampai bukrata wasilah ya. Dan bacaan ragam lainnya, baik itu di doa iftitahnya ada 9,
sujudnya ada 5 dan seterusnya sampai salam. Tapi untuk keseragaman ya kita tetapkan supaya ada kemudahan. Tapi kalau sehari-hari nanti mungkin kalian mau pakai yang ini, pakai yang itu, silahkan. Nah, ini bentuk toleransi atau ya itulah istilahnya dalam fikih tanawu' fil ibadah, ada ragam. Dan ini diakui dalam tarjih Muhammadiyah. Silakan. Tapi untuk seragam Allah membait baca. Lebih bagus lagi yang paling baca, yang paling panjang. Wajah tu wajahiyya lillazi sampai nanti sambung wa ana minal muslimin Allahumma antal malik la ilaha illa anta anta rabbi wa ana abduka zalamtu nafsi sampai wa atubu ilaik, itu panjang sekali. Nah, itu boleh ya pilih seragam. Pilih yang ragam-ragam untuk amalan sehari-hari silahkan. Tapi kalau yang untuk seragam Allah membait. Jadi jangan lagi dibenturkan, oh ini Pak kami NU, kami ini latar belakang ini. Nah, sekarang kami bacaan Muhammadiyah. Jadi jangan seperti itu lagi. Ya anggap saja itu sebagai tambahan ilmu atau perbendaharaan ilmu bagimu. Jangan lagi dipertentangkan. Nah, nanti kalau udah paham tentang nawu' fil ibadah, insya Allah itu kita akan lebih paham bagaimana menyikapi itu. Materi yang ketiga ada sholat jenazah. Jadi sholat jenazah ini wajib kalian hafal 4 takbir itu. Bacaannya setiap takbir. Nah, dan kita punya seragam ya juga untuk sholat jenazah ini. Takbir pertama itu sholat Al-Fatihah dan sholawat sekaligus. Jadi takbir kedua nanti doa Allahumma ighfir lahu dan seterusnya. Sampai takbir keempat ada doanya juga. Nah, walaupun Muhammadiyah sendiri di Himpunan Putusan Tarjih Jilid 1 itu kan mengakui boleh tanah ibadah HPT ketiga, Himpunan Putusan Tarjih ketiga. Al-Fatihah itu hanya takbir pertama, lalu sholawatnya takbir kedua. Tapi kita seragamkan supaya agak lebih panjang untuk nambah ilmu tadi gitu. Jadi seragam di situ kita ada tambahan bacaannya supaya tambah ilmu, bukan cari yang pendek menghindar hafalan. Nah, jadi banyak kasus-kasus seperti itu. Terkadang mahasiswa ini ada panjang sedikit, payah Pak ngapalnya. Ya ngapalnya cuma 1 hari dia maksa, ya kan pelan-pelan. 1 semester kan nggak mungkin nggak hafal. Nah, jadi itu niatkan sebagai tambahan ilmu. Jangan menghindar. Kadang masih banyak sekarang mahasiswa masih banyak itu menghindar hafalan-hafalan terkait mentoring ini. Apalagi kita dengar tadi dari adik kita sambutan ya, bagus sekali tadi. Kesannya Qiyam itu dibuat ngeri, banyak tugas, banyak hafalan. Nah itu karena mindset dia mau menghindari hafalan, tanpa mau dia cari ilmu lagi, itu udah cukup dengan hafalan yang sudah. Ini kan salah. Nah, itu kurang tepat. Jadi harus sebenarnya ada disuruh atau diarahkan untuk tambah hafalan ini, sambut supaya nambah ilmu sama kita. Yang ketiga yang keempat ini hafalan surah serta tahsin, artinya bacaan juga diperbaiki, nanti akan diajari oleh kakak instrukturnya. Hafalan surah ini minimal 19 untuk tahun ini ya. 19 surah bebas kecuali surah Al-Fatihah. Jangan pula surah Al-Fatihah kan udah nggak hitungan itu. Jadi dari sekarang dihafal. Jangan nanti di penghujung mau tamat semester 8 baru sibuk menghafal. Akhirnya nggak hafal, menyalah-nyalahkan mentornya, udah tamat lah pindah. Nanti pindah ke dosen mentornya, payah Pak dihubungi dosennya segala macam. Ini jangan lagi terjadi di mahasiswa ketika nanti di akhir mau sidang baru sibuk mau mentoring. Nah, tak mungkinlah 19 surat itu selama 4 tahun nggak ada hafal nambah, ya kan? Jadi dari sekarang sudah bisa dicicil. Baik itu pertama dari materi toharohnya, fardu sholat jenazah, sholat fardu, yang kedua, yang ketiga sholat jenazah, yang keempat hafalan surah 19. Nah, ya, jadi itu saja sebagai bentuk penekanan kelanjutan follow up dari Qiyam ini, yaitu mentoring. Nah, nanti ada arahan atau tambahan bimbingan lebih jelas dari Bapak Widi 3 kita, Bapak Dr. Zainuddin. Kami persilahkan nanti supaya lebih semangat adik-adik ini untuk melaksanakan mentoring ini. Demikian, billahi taufiq wal hidayah, nasrun minallahi wa fathun qarib, fasdabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
penyerahan kembali peserta kajian intensif Al-Islam dan Kemuhammadiyahan. Ulang, ada yang kelewatan itu sesi acaranya. Coba lihat lagi ke atas. Oh iya Pak, maaf ya Pak. Lagi ulang ya. Bimbingan dan arahan dari Wakil Dekan 3 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara sekaligus menutup acara Qiyam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Angkatan keempat tahun ajaran 2021-2022 kepada Bapak Dr. Zainuddin SHMH dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'da. Puji syukur alhamdulillah rabbil alamin kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi yang berbahagia ini kita masih diberi kesehatan, kesempatan sehingga bisa hadir secara virtual dalam rangka penutupan kajian intensif Al-Islam Kemuhammadiyahan angkatan keempat. Yang alhamdulillah pagi ini semua mahasiswanya adalah Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Kemudian selawat beriring salam bersama kita aturkan kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang sama kita hormati Al-Mukarram, ada Ustadz Dr. Junaidi, kemudian Ustadz Sarhan, kemudian ada Ustadz Faisal, kemudian tadi ada Ustadz Ma'ruf, dan ada Ustadz dan Ustazah yang lainnya yang tak bisa nampak secara virtual, yang tak mungkin saya sebutkan satu persatu. Karena kalau saya cari wajah Bapak Ibu satu-satu, beberapa layar ini saya pikir habis waktu saya untuk itu. Jadi yang nampak saja, tapi yang jelas Badan Al-Islam dan Kemuhammadiyahan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang sangat luar biasa, yang tentunya menjadi kebanggaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, karena memiliki program dan punya kegiatan yang tentunya akan memperbaiki akhlakul karimah mahasiswa-mahasiswi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Dan tentu yang berbahagia, yang sehingga saya hormati, instruktur dan ko-instruktur ya, yang ada dari level Bapak Ibu dan ada juga dari level mahasiswa, kakak-kakak senior. Dan yang saya cintai adalah anak-anak saya, saudara-saudari mahasiswa-mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Secara jadwal ini 300 seyogianya, tetapi pagi ini yang saya lihat ikut 265. 265 ini ditambah Bapak Ibu dari BIM, kemudian ko-instruktur dan instruktur, berarti mahasiswa ada beberapa yang tidak ikut Qiyam. Oleh karenanya, yang pertama, mumpung saya ingat dalam kesempatan ini, saya sampaikan kepada rekan-rekan mahasiswa, mahasiswi bahwa program Qiyam ini adalah program wajib diikuti oleh seluruh mahasiswa UMSU. Bukti wajibnya ini nanti akan dilampirkan pada saat sidang skripsi. Jadi kalau saudara tidak lulus Qiyam ini, maka saudara dipastikan tidak bisa tamat dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Itu yang pertama. Oleh karenanya, yang seharusnya memiliki jadwal Qiyam di angkatan keempat ini ada 300 orang. Lalu kemudian ada beberapa yang tidak ikut, mungkin berbagai alasan. Oleh karenanya, kewajiban kalian sebagai teman untuk menyarankan agar supaya di Januari nanti, ya, kita Fakultas Hukum itu punya jadwal di Januari.
agar di Januari nanti mereka bergabung, mengagendakan khusus, ya. Jangan lagi punya halangan dan lain sebagainya. Kenapa? Karena saya sebagai wakil Dekan 3 selalu mengalami yang seperti ini. Di situ dia mau ujian skripsi, mau mendaftar sidang skripsi, bahkan mau daftar proposal sidang skripsi, baru dia bertanya, Pak, saya belum kiam. Alhasil, dia dikiamkan dengan adik-adik mahasiswa baru. Kenapa? Karena wajib kiam ini. Percuma, walaupun kalian orang kaya, lalu kemudian mau menyiapkan 1 miliar untuk mendapatkan sertifikat kiam, insya Allah sampai kiamat dunia itu tidak akan kalian dapatkan. Ya, nggak akan kalian dapatkan itu. Jadi tidak usah pula gara-gara lalu kemudian lantaran karena orang tua kalian pejabat, anak Presiden Soeharto, anak Presiden Jokowi pun sekalian-kalian tidak bisa mendapatkan sertifikat kiam ini secara cuma-cuma. Kalau tak ikut kiam, nah, saya pastikan itu. Apalagi anak orang-orang biasa, kira-kira gitu ya. Oleh karenanya, sampaikan ke teman-teman kalian yang tidak ikut, wajib ikut kiam. Dan seperti apa yang disampaikan oleh pemberi pesan dan kesan di awal tadi, kiam ini kan tidak menyeramkan, apalagi secara virtual. Ya, apalagi siapa tadi namanya yang pemberi pesan pertama yang laki-laki dari itu. Sudah merupakan kebiasaannya sehari-hari, luar biasa ini. Ya, berarti hampir tiap malam dia tahajud, kan mengerikan ini, ya kan? Nah, luar biasa ini. Dan nampak dari wajahnya nampak ini cerah, ya, yang laki-laki ya, luar biasa. Nah, jadi itu ya wajib kiam. Nah, kemudian yang berikutnya, saudara-saudara sekalian, anak-anakku mahasiswa-mahasiswi, saya berharap dengan mengikuti kiam ini ada perubahan yang sangat signifikan di dalam hidup kalian, baik di dalam tutur kata, ya, lalu kemudian perilaku, lalu kemudian bagaimana adab dengan orang tua. Mohon maaf Bang Sarhan, saya ingin menyapa salah satu mahasiswa yang dari tadi saya pastikan dia tidak terlalu serius. Muhammad Ismail Sitorus, coba hidupkan mikrofonnya dulu. Ya, Kamu Pak. di mana kampung? Di rumah, Pak. Ya, di mana kampungmu? Dia tinggal di Medan, Pak. Kos? Enggak, Pak, di rumah, Pak. Oh, di rumah. Ada orang tua di rumah? Tidak ada, Pak. Tadi, Pak, dari dapur, Pak, ada matikan ini, Pak. Ada kerjaan orang tua di dapur, Pak. Ya, kamu saya lihat dari tadi setiap momen acara kamu menelepon lah, mendengarkan musik lah, korek hidung lah, macam-macam tingkahmu. Ini kamu tidak lulus sepertinya Al-Islam dan Kemuhamadiyahan ini. Nanti mohon kepada mentoring untuk dibina terus ini. Ya, Muhammad Ismail Sitorus dan yang lain-lain. Mohon maaf kalau saya mengkritik di depan umum. Kenapa? Karena secara virtual. Kalau secara tatap muka bisa saya panggil kamu secara pribadi. Tapi karena secara virtual begini, terpaksa saya sampaikan. Karena dari tadi saya mengamati itu. Ya, Sitorus, nah saya doakan kamu semoga menjadi anak yang soleh ya. Ya, Sitorus ya. Ya, Pak. Amin, Pak. Nah, ya, matikan dulu HP-mu, nak. Matikan dulu HP-mu ya. Ikuti dulu dengan hikmat ini. Nah, kemudian yang berikutnya, saya berharap tadi apa yang disampaikan oleh Pak Ustadz Faisal tadi, yang berprestasi, yang kori, ya, nanti setelah acara ini selesai, hari Senin, Mama, silakan berhubungan dengan saya, nanti catat nomor HP saya, lalu kemudian yang MC, kemudian yang sari tilawah, dan yang pemberi pesan dan kesan. Nah, silakan nanti catat nomor HP saya dan kita akan berkomunikasi, ya. Dan akan kita coba bina untuk kedepannya. Karena kita di Fakultas Hukum itu setiap minggu hampir ada acara. Dan saya berharap nanti MC ini tinggal saya pola sedikit, insya Allah kamu menjadi MC yang handal dan lalu kemudian nanti akan menjadi MC di universitas. Ya, terima kasih Ustaz Sarhan atas bimbingannya dan tentu Bapak Ibu BIM lah ya, yang lain. Nah, walaupun tadi semacam apa ini bawa acara atau baca puisi, nah kan tinggal polanya saja ya kan. Nah, oke ya. Yang baca Quran tadi Qori itu dari mana itu? Yang Qori tadi? Ya, nanti kita ini Qori ini dari Arab Saudi kayaknya nih. Ya, dengan kumis dan jenggotnya ya, luar biasa.
Nanti kita ketemu apa ya? Kalau ada waktu ketemu, tapi kalau tidak ada waktu nanti kita telepon-teleponan. HP saya sebagaimana biasa ada di jejaring sosial ya, nomor HP ya, silakan saja. Nah, dalam kesempatan itu tadi secara non formal ya, menyapa dan lain sebagainya. Yang berikutnya saya ingin sampaikan bahwa atas nama Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, saya sebagai Wakil Dekan 3 mengucapkan terima kasih tentunya kepada Badan Al-Islam dan Kemuhammadiyahan yang terus melaksanakan kegiatan ini, yang terus bersemangat, berjibaku. Saya berharap terus jaga kekompakan, jangan ada nanti sesuatu hal yang gara-gara sesuatu lalu kemudian terjadi miskomunikasi dan lain sebagainya. Saya yakin di bawah Ibu Nur Rahma Amini, insya Allah BIM selalu ke depan yang terbaik ya dalam melaksanakan kegiatan dan program. Dan kemudian yang berikutnya kepada instruktur, ko-instruktur, teruslah memberi teladan kepada adik-adik yang ikut peserta QIAM. Saya berharap kepada ko-instruktur jangan manfaatkan kewenangan saudara sebagai ko-instruktur untuk melakukan sesuatu yang di luar norma-norma yang ada. Kenapa? Karena jujur dari Fakultas Hukum dulu pernah tertangkap saya, ada juga yang untuk mendapatkan sertifikat itu dia harus melakukan ini, melakukan itu, tetapi lakukan ini, lakukan itu adalah bertentangan dengan norma-norma yang ada. Artinya sertifikat QIAM atau apakah kelulusan QIAM itu dilaksanakan sesuai dengan tugas-tugas yang diberikan. Nah, kemudian yang berikutnya untuk adik-adik mahasiswa-mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, pasti akan ada perbedaan mahasiswa-mahasiswi hukum yang ikut QIAM dengan yang tidak ikut QIAM. Bagi yang tidak pernah melaksanakan sholat tahajud, mungkin ini momen pertama, dan saya berharap ini diteruskan, jangan ditinggalkan. Kenapa? Karena bagi kita yang beragama Islam, ini luar biasa. Terkait dengan sholat, masalah sholati fid din, kama salir ra'si fil jasad. Kedudukan salat dalam agama sama dengan kedudukan kepala dalam badan manusia. Itu ungkapan atau hadis itu yang sangat luar biasa. Maka ini kewajiban bagi kita umat Islam. Jadi tidak ada beban, jangan dijadikan beban untuk melaksanakan ibadah. Oleh karenanya, saya berharap kalian ini membuat terkejut orang tua bagi yang tidak pernah sholat, nanti terkejut orang tua kalian pulang ke rumah, sholat kalian. Kenapa kalian kalau sudah sholat? Oh, nggak senangnya mama rupanya aku sholat, kira-kira begitu sampaikan. Alhamdulillah, program QIAM merubah saya, mah. Ya udah, lanjutkan, jangan berubah 1 hari 2 hari. Ya, lanjutkan selama-lamanya, karena itu kewajiban. Dan itu nanti akan dipertanyakan di akhirat nanti. Oleh karenanya, program ini dilaksanakan kan untuk kita sesungguhnya, mahasiswa-mahasiswi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Ibu dosen, oleh instruktur dan oleh ko-instruktur bukan untuk mereka, tetapi untuk kita seluruh mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Itu kuncinya. Jadi jangan dianggap bahwa orang Bapak ini kan melaksanakan tugasnya. Tidak, mereka melaksanakan tugas iya, tetapi tugasnya untuk apa? Untuk mencerdaskan kita semua, untuk merubah sikap dan perilaku kita semua. Oleh karenanya, jangan ini dianggap beban. Ya, hafalan-hafalan yang disampaikan tadi oleh Ustadz Faisal, itu juga jangan dijadikan beban. Ya, masukkan musik HP kalian itu ke virtual yang positif. Jangan asik main game saja. Ya, game itu adalah cara-cara orang luar untuk menghapus atau untuk membuat generasi-generasi penerus bangsa terlena di depan HP, tapi main game saja kerjanya. Padahal masih banyak filter-filter positif di HP kalian itu. Oleh karenanya, saya yakin dan percaya 19 surah ini dalam 1 bulan bisa kalian hafal. Apalagi surah itu kalian bawa dalam sholat. Ya, rakaat pertama surah ini, rakaat kedua surah ini, itu sholat subuh. Nanti sholat zuhur begitu juga, hafalan. Jadi 19 surah itu sangat gampang sekali. Ya, nah, walaupun kalian tidak bisa menjadi hafiz, tapi paling tidak jangan menjadi hapus, ya kan? Nah, hafiz juz 30 paling tidak, insya Allah. Ya, dan yang berikutnya saya doakan kita semua sehat selalu. Ya, saya tidak bisa memberikan pandangan-pandangan lain lagi gara-gara hilang konsentrasi gara salah satu mahasiswa tadi, ya. Tapi yang jelas saya yakin dan percaya bahwa semua ilmu yang kalian peroleh itu bisa bermanfaat dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala.
Ya, oleh karenanya atas nama Universitas saya mengucapkan terima kasih kepada kita semua. Saya pikir itu Ustadz Sarhan yang bisa saya berikan, dan tidak mungkin juga dilaksanakan acara dialog karena mungkin tidak ada waktunya untuk itu ya. Baik, terima kasih dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kajian intensif Al-Islam Kemuhammadiyahan angkatan 4 secara resmi saya tutup. Demikian, terima kasih dan mohon maaf terutama kepada Muhammad Ismail Sitorus, saya mohon maaf, jangan dendam kepada saya ya. Nanti kita diskusi lebih lanjut. Demikian, terima kasih. Nasrun minallah wa fathun qarib. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyerahan kembali peserta kajian intensif Al-Islam dan Kemuhammadiyahan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara angkatan keempat tahun ajaran 2021-2022 dari Badan Al-Islam dan Kemuhammadiyahan kepada Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, kepada Bapak Dr. Zunaidi MSI dan Bapak Dr. Zainuddin SHMH dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah dilaksanakan kajian intensif Al-Islam dan Kemuhammadiyahan selama 2 hari 1 malam dengan rangkaian-rangkaian acara mulai dari pembukaan sampai juga penutupan ini, maka dengan melafazkan Alhamdulillahirabbil alamin kami kembalikan peserta ke universitas untuk ditindaklanjuti dalam program mentoring. Sudah, Ustaz? Silakan Pak J. Oh, sudah. Mau gitu aja ya, nggak ada istilah dipersilakan apa ya. Baik, terima kasih Ustadz Dr. Junaidi MSI sama BIM telah menyerahkan semua peserta QIAM kembali ke Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Dan saya terima semua peserta Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara ini dalam keadaan sehat walafiat. Saya tidak tahu ini apakah yang datang kemarin ikut QIAM 300, lalu kemudian yang pulang 260. Saya belum cek berkasnya. Nanti akan saya data, saya cari satu persatu namanya di berkas. Ya, insya Allah nanti ini mudah-mudahan berkah. Lalu kemudian mudah-mudahan peserta seluruhnya bisa melaksanakan apa yang sudah diberikan oleh BIM. Demikian, terima kasih. Demikianlah acara kita pada hari ini. Sebelum menutup acara ini, marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala seraya melafazkan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Zainuddin dan juga Bapak Junaidi. Sebelum kita berpisah seperti biasa ada kebiasaan kita ya, untuk sebelum penutupan kita akan nyanyi sedikit Pak Z, nyanyi perpisahan kan begitu ya. Kan? Untuk sama-sama untuk memotivasi kita. Kami ucapkan terima kasih atas wejangannya dan dengar ya adik-adik apa yang disampaikan oleh Bapak Zainuddin kepada kita. Silakan operator kita untuk menampilkan lagu perpisahan kita. Di basah negeri
applause luar biasa kepada para panitia yang sudah memberikan kita dan Bapak Ibu instruktur. Keep healthy, keep smart, keep istiqomah, dan keep smile terakhir. Oke, terima kasih, jaga kesehatannya. Terima kasih Bang Ari, kemudian kawan-kawan di BIMAWA dan juga di BIM. Keep healthy ya. Terima kasih Pak Zainuddin dan juga Bapak instruktur sekalian. Ya, silakan untuk siap. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Zainuddin. Oke, silakan untuk live dari Zoom dan jangan lupa tetap jaga sholatnya. Terima kasih. Oke, silakan. Terima kasih Pak Faisal, Pak Ma'ruf tadi, kan begitu. Siapa lagi tadi? Banyak tadi Pak Jun, Bang Azizul Hakim Siddiq, terima kasih. Saya lihat pantau tadi semangat terus Bang Azizul. Bagus, kloter 37. Ya. Bang Alfaroji juga senyum-senyum, kan begitu dari tadi. Oke, baik. Izin saya dari operator saya live ya, Bang Zudi dan kawan-kawan di ruang ruang kendali kita bilangnya, ruang operator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.